Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terus beribadah dan belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu ya anak-anak, agar apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah doanya. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh materi kita pada kali ini, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta, seperti mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala perbuatan manusia, serta tugas-tugas tertentu lainnya. Malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-malaikah, yang berarti risalah, misi, atau pesan. Malaikat termasuk makhluk gaib karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sifat-sifat dari malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Setelah pengertian iman kepada malaikat sudah kita bahas, kita berlanjut kepada materi jumlah malaikat, tugas malaikat, kedudukan manusia dan malaikat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat, serta hikmah beriman kepada malaikat. Kita mulai dari yang pertama dulu ya anak-anak, yaitu jumlah malaikat. Melalui berbagai ayat dan hadis, diketahui bahwa jumlah malaikat Allah sangat banyak. Namun, jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Berdasarkan riwayat sebuah hadis, dijelaskan bahwa langit yang begitu luas dipenuhi oleh para malaikat yang sedang bersujud tanpa ada jarak. Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang namanya disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Orang mukmin wajib mengimani keberadaan malaikat. Bagi malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, kita wajib mengimaninya secara rinci. Sedangkan malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita cukup beriman secara global saja bahwa mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas tertentu. Berikut ini ialah nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Silahkan dicatat anak-anak. Poin selanjutnya ialah kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah,
tetapi memiliki perbedaan jika ditinjau dari segi keberadaannya. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat sebagai makhluk mulia. Karena jika manusia akan berbuat baik, harus melawan hawa nafsunya terlebih dulu. Namun sebaliknya, jika manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya akan lebih rendah dari hewan. Karena manusia memiliki akal dan hati nurani. Selanjutnya ialah perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Dengan memiliki keimanan kepada malaikat, menjadikan manusia berhati-hati dalam segala tindakannya. Karena orang yang beriman kepada malaikat meyakini bahwa malaikat selalu mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada pada dimensi lain dari alam ini, yaitu alam ghaib. Namun, sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani adanya malaikat. Berikut di antara hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, diterapkan ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.